Sepanjang tahun 2025, kami tidak berjalan sendiri. Di setiap langkah, di setiap musim, Tuhan setia menyertai kami. Ada hari-hari penuh sukacita, dan ada saat-saat yang menguji iman. Namun, kasih Tuhan tetap nyata, menopang kami dari awal hingga akhir. Tahun 2025 kami jalani sebagai tahun kebahagiaan, tahun keberuntungan, dan tahun berkat dari Tuhan. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kemampuan kami, melainkan karena tangan Tuhan yang tidak pernah melepaskan kami. Kini, di penghujung tahun 2025, kami bersyukur atas setiap penyertaannya, atas setiap langkah yang Ia pimpin, atas setiap rencana yang Ia genapi. Dengan iman dan pengharapan yang baru, kami melangkah menuju tahun 2026, tahun kasih Tuhan, tahun kehadirannya, dan tahun perkenanannya. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Haleluya, shalom, jemaat yang diberkati Tuhan, haleluya. Selamat memasuki tahun yang baru, tahun 2026, saudara. Kita percaya bahwa tahun ini akan menjadi tahun yang penuh berkat, penuh kemenangan bagi kita semua berjalan bersama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita, haleluya. Seberapa banyak mau bersyukur atas segala kebaikan dan penyertaan Tuhan sepanjang tahun-tahun kemarin. Tuhan kita itu baik, amin. Mari bersama-sama datang kepada Tuhan dengan hati penuh ucapan syukur atas segala kebaikannya. Kita percaya bahwa kasih setianya tak pernah berkesudahan dalam hidup kita, saudara. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari berikan ucapan syukur yang terbaik. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud
dalam hatimu kasihkan. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna kasih-Nya saudara. Amin. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, Kau ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Pujilah. Saudara jemaat bersama-sama bangkit berdiri. Kau ditinggikan di atas pujian. Dari dalam setiap lubuk hati kami Tuhan, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, Kau ditinggikan di atas pujian. Dari dalam setiap lubuk hati kami Tuhan, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima. Katakan terpujilah Tuhan Yesus, Kau ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Berikan yang terbaik, terpujilah Tuhan. Tuhan Yesus, biar Kau ditinggikan di atas segalanya Tuhan. Di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Ingat segala kebaikan Tuhan dalam hidupmu saudara. Kebaikan yang tak pernah berhenti di sepanjang hidup kita. Kasih setianya yang tak pernah berkesudahan menyertai dalam setiap hidup kita. Terpujilah Tuhan Yesus. Angkat tanganmu sebagai tanda bersyukur atas segala kebaikannya. Ini ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Kaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan, terpujilah Tuhan Yesus, Kau ditinggikan di atas pujian. Dari dalam
Kami bersyukur Tuhan, kami punya Bapa yang setia, Bapa yang tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Dan sungguh besar kasih setiamu di dalam setiap hidup kami. Oleh sebab itu kami mau belajar untuk lebih setia kepadamu Tuhan. Kami tidak ingin melihat Engkau menangis atas segala perbuatan kami Tuhan. Dan kami ingin kami lebih baik Tuhan, lebih baik lagi di hadapan-Mu Bapa. Biar kiranya Roh-Mu menyertai dalam sepanjang hidup kami, menyertai dalam setiap perjalanan hidup kami Tuhan. Untuk kami berjalan dalam roh kebenaran-Mu, sehingga hidup kami berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biar terpujilah Engkau selama-lamanya dalam setiap hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua jemaat Tuhan yang siap diberkati Tuhan pagi hari ini katakan sama-sama amin. Berikan sorak-sorak kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Seberapa banyak yang mau datang bersyukur di hadapan Tuhan pagi hari ini. Berikan sorak-sorak kemuliaan buat Tuhan kita. Mari datang dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Masuk ke hadiratnya dengan hati penuh ucapan syukur saudara. Bermasmurlah bagi Dia.
Tuhan hari dalam pulihkan umatnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita percaya saat kita memuji Tuhan, Tuhan sudah hadir di tengah kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Dan kita percaya ada kuasa di dalam namanya. Tidak ada yang lain. Bersama-sama kita mempersukacita. Katakan namanya Tuhanku. Namanya Tuhanku, menara yang teguh. Kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Amin. Hanya ada kuasa di dalam nama Yesus yang memberikan kita kemenangan. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan, namanya Tuhanku, menara yang teguh. Kota benteng perlindunganku. Ya Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Ya Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku. Katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Ya yang percaya saudara, yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Katakan engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas segala nama. Katakan nama yang membebaskan. Amin. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. Sekali lagi. Nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada namanya. Pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa
Haleluya. Bersama kita satukan hati kita. Kita bersyukur kita punya Bapa yang setia, saudara. Bapa yang tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Bapa yang senantiasa ada bersama dengan kita. Oleh sebab itu memasuki tahun yang baru, kita tidak perlu gentar, kita tidak perlu khawatir, karena Tuhan ada bersama dengan kita. Dia datang sebagai Immanuel, Allah yang selalu beserta kita, sebagai penolong yang setia, dan rahmat-Nya selalu menyertai setiap kita. Saat ku berjalan, kasih-Mu menyertai langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tak Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh dari hatimu. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Katakan Kau lebih tahu, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Dari imanmu katakan Dia lebih tahu. Lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kita percaya bahwa bersama Tuhan memberikan masa depan yang cerah buat kita semua. Masa depan yang penuh harapan.
Teruslah berjalan bersama Tuhan saudara, karena kita percaya rancangannya indah bagi kita semua, bagi anak-anak yang percaya dan dikasihinya. Mari bersama kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Amin, kami percaya Tuhan. Bisa ku pulihkan hidupku, ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu, kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku, ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Dengan imanmu katakan kau lebih tahu Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Amin. Lebih sanggup Kami percaya Tuhan, pulihkan hidupku, pulihkan setiap hidup kami. berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Kau penolong Kau satu-satunya Tuhan, penolong dalam hidupku. Tiada yang lain Tuhan, hanya Kau Yesus. saat roh kami Tuhan hanya yang mau daripadamu saja. Saat pikiran kami hanya mau daripadamu saja Tuhan. Tidak ada satupun yang dari dunia ini yang sanggup masuk menyesatkan kehidupan kami. Tidak ada satu yang dari iblis dan dunia ini yang sanggup membawa kami jatuh. Karena Engkau Tuhan kasih yang selalu hadir dalam kehidupan kami, yang selalu berkenan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa ya Tuhan. Ajari semua umat-Mu Tuhan di tempat ini, baik yang ibadah online maupun ibadah onsite. Tidak pernah ada satupun yang terlewatkan Tuhan. Sejak awal tahun ini Tuhan sampai pada akhirnya,
Kau ajari kami punya hati yang sanggup untuk terus merendah Tuhan. Punya hati yang terus mau akan dengar-dengaran akan Engkau. Pagi hari ini kami akan terus berdoa dan tetap berdoa. Bagi semua umat-Mu Tuhan yang lemah tubuhnya, dikuatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi semua keluarga kami atau tubuh umat-Mu Tuhan yang sakit, Kau sembuhkan, karena mujizat kesembuhan ada sampai hari ini. Yang membutuhkan mujizat Tuhan, biarlah tangan-Mu terulur buat terus memberikan mujizat buat semua kehidupan kami yang sampai kapanpun kami persembahkan kepadamu. Kelepasan dari semua belenggu dan ikatan menyertai kami. Ajari hamba-Mu ini Tuhan, berikan roh wahyu, hikmat dan pengertian, sehingga Kamu bisa berbicara dengan urapan daripada-Mu, dengan bahasa sederhana dan mudah dimengerti Tuhan. Ajari kami untuk pagi ini belajar, untuk punya rasa hormat akan Engkau, sehingga apa yang dalam kehidupan kami ke depan dan karir kami mendatang, semua di dalam tangan-Mu. Kami sungguh-sungguh berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang dibentuk, dicintai, disembuhkan dan diberkati, katakan dengan iman, amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Shalom. Selamat pagi, Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya. Silakan dulu dalam hadirat Tuhan. Kita prepare untuk apa yang Tuhan ingin sharingkan pagi hari ini. Kita lanjutkan the year of God's love, presence, and favor, di mana kita akan belajar apa itu punya rasa hormat, sehingga kita punya 10 hal. Nah, sehingga berkat Tuhan itu akan mengalir, bukan cuman Anda dikatakan, ya orang Kristen ya pasti diberkati Tuhan. Bukan cuman itu, tapi kita akan belajar arti kata remarkable. Apa saudara ngomong yang keras, 2, 3, remarkable. Apa itu remarkable? Barusan saya lihat di Google terjemahan, karena ada suara jadikan mereka remarkable. Nah, saya kan enggak bahasa Inggrisnya rodo grodal gradul saudara. Kalau anak saya langsung paham, saya langsung lihat Google terjemahan. Apa remarkable? Artinya luar biasa. Nah, Anda tahu enggak bedanya orang yang remarkable dengan orang yang biasa? Remarkable itu orangnya sangat menonjol saudara. Orang yang luar biasa, karena luar biasa maka patut diperhatikan. Kalau kita makan di sebuah restoran, waktu di Malaysia ada satu restoran, apa? Kalau di sini namanya restoran Padang, di sana namanya restoran apa? Kandar. Hah? Nasi kandar, bukan nasi Iskandar saudara ya, nasi kandar. Waktu di Google tuh review, Brendan ngomong, "Mah, pokoknya siap-siap ngantrinya saja, baris, ya 30 sampai 45 menit. Wah, wong saya tuh sudah lapar kok saudara. Saya ngajak Brendan, mama sama yang lain-lain biar ngantri, kamu nemeni papa, nanti kamu tetap masuk makan yang itu, yang ngantrinya panjang. Papa mau makan yang sebelahnya aja. Sebelahnya itu orang India yang jual nasi kandar. Bahasanya wis podo-podo mudenge, kono mudeng kene ya mudeng gitu kan. Nasi kandar, jerut makan tak bayar. Loh, murah banget Pak. Tapi rasanya mungkin kalah sama sebelah Pak. Iya kan Papa wes kadung lapar Ben. Wong Papa tadi pagi cuman makan apa gitu kan. Masih makan siang ini Papa nek suruh nunggu setengah jam lagi, time-nya habis, gak kuat. Oh, ya wes makan. Tapi saya dalam hati setelah makan saya ikut ngantri sudah. Saya bertanya, apa sih yang membuat restoran ini ramai? Ya kan. Itu loh namanya remarkable, saudara. Penjelasan sederhananya, kalau sesuatu itu luar biasa, remarkable artinya beda dari yang biasa. Pasti ada nilai lebihnya. Kalau Anda mau punya rasa hormat atas 10 hal yang kita lanjutkan dari minggu lalu, Anda pasti punya berkat Tuhan yang remarkable. Yang setuju katakan yes. Ada nilai lebihnya, yang mau berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Kalau Anda punya remarkable, punya roh di sana, Anda punya urapan di sana, Anda akan layak dibicarakan dan ceritakan ke orang lain. Saya percaya orang itu mau ngantri 30 menit demi makan nasi kandar, saya percaya itu pasti luar biasa. Nasi lemak. Itu berarti nasi lemaknya beda dibanding biasa. Bukan sekedar bagus, tapi istimewa sampai orang sampai mau ngantri.
Makanannya enak nggak Pak? Tanya. Ya enak, enak itu bagus, saudara. Tapi kalau makanannya enak, penyajiannya unik, rasanya bikin kangen, nah itu remarkable. Kalau Anda pikir memuji dan menyembah Tuhan cuman datang, mendengarkan firman Tuhan, pulang-pulang. Anda buka toko, sing penting jaluk opo tak layani dengan baik. Karyawannya rajin, itu baik, saudara. Tapi kalau Anda bisa membuat karyawan Anda rajin, punya inisiatif, ngasih solusi buat pelanggan Anda, lah itu remarkable. Pelayanannya cepat. Zaman sekarang lagi ngetren sat. Itu baik, standarnya sat. Tapi kalau pelayanannya cepat, ramah, mengerti kebutuhan pelanggan, nah itu remarkable. Kalau sesuatu disebut remarkable itu artinya yang kita kerjakan dalam melayani Tuhan, dalam sekuler, dampaknya tuh nyata, saudara. Membuat pelanggan tuh begitu datang, wah, gak pernah kayak gini ya, gak pernah. Punya keunikan yang relevan, mencolok, bukan sekedar beda. Kalau sekedar beda, gampang. Anda masuk restoran, selamat pagi, nyanyi langsung disco itu beda, itu sudah beda. Tapi uniknya tuh relevan. Update-nya itu betul-betul buat pelanggan itu, wah, kayak gini ya, hebat ya. Bayangkan kalau Anda itu bisa membawa hatinya Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Anda enggak cuma diomongi orangnya baik, tapi Anda membawa kehidupan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, orang sampai ngomong, wah spesial orang ini. Orang ini layak diperhatikan Tuhan dan manusia, layak diingat, layak diceritakan, tidak kayak orang-orang lain. Kalau Anda pengen tahu apa yang kita pelajari untuk kita punya rasa hormat atas 10 hal, ingat baik-baik tahun 2026 tuh kita akan mendapatkan kasih, kehadiran dan perkenanan Tuhan. Ingat baik-baik, Roma 8 ayat 31 ngomong apa? Sebab itu apa yang akan kita katakan tentang semuanya itu, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Enggak ada, saudara. Saya percaya setiap tahun bukannya semakin mudah. Tahun itu enggak pernah ada yang semakin mudah, dan saya percaya tahun itu tidak mudah, tahun yang penuh proses. Indonesia dijajah Belanda, mari jajah, penjajahnya keluar. Dijajah Jepang, mari jajah, penjajahnya keluar. Tapi kalau kita diproses Tuhan dan kita masih ada di sini itu karena kasih dan penyertaan Tuhan yang juga katakan yes. Bapak Ibu, segala sesuatu dimulai dari kasih Tuhan. Tuhan mengasihi Anda dan saya bukan setelah kita hidup benar baru dikasih, bukan. Tapi saat kita masih salah, Tuhan sudah mengasihi kita. Itu Alkitab banget. Orang itu kan selalu kan pedomannya manusia kan gini, kamu menghargai saya, maka saya menghargai kamu. Itu manusia, saudara. Kalau kamu nggak ngajeni aku rak bakal ngajeni kowe. Itu manusia. Kalau iblis beda, Kamu menghormati saya, iblis beda, saudara. Maka kamu tunduk di bawah otoritasku. Tak ajar kamu, tak ida-ida karena kamu sudah menghargai saya. Itu iblis, hati-hati saudara. Semakin Anda menghargai iblis, Anda di belakang malah dihancurkan sama dia. Itu iblis. Kalau Alkitab kita berkata, kamu mengasihi aku atau tidak, kamu benar atau salah, Tuhan tetap mengasihi kita. Yang setuju berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita, saudara. Masalahnya banyak hidup orang itu ingin hidup luar biasa,
pengen hidup remarkable tapi nggak mau hidup dengan Tuhan, saudara. Nah itu loh makanya siapa yang sampai hari ini melakukan gerakan doa 3333, angkat tangan. Brandon melakukan, kami melakukan 3333, 3 kali sehari berdoa. Jamnya Anda yang menentukan, pagi, siang, dan malam. Cukup 3 menit tiap kali doa. Setiap kali doa 3 pokok doa kita lakukan di awal 3 minggu. Berarti kesimpulannya 3 minggu sampai tanggal 21. Kalau dikeblaskan Pak, ya enggak ada masalah. Syukur-syukur Anda juga berpuasa seperti yang saya dengungkan untuk saya sharingkan setiap hari Sabtu kemarin. Sudah 2 kali saya sharing kemarin tentang bagaimana puasa, menahan diri, mempertahankan berkat. Sabtu depan saya diarahkan untuk sharing untuk bagian ketiga hari Sabtu. Selamat pagi sahabat. Menahan diri, mempertahankan berkat. Nah, nanti malam Bapak Ibu jangan sampai ketinggalan. Nanti malam adalah hari ulang tahun GBI Lampir Tengah Raya. Ingat, ulang tahunnya harusnya kemarin, tapi nanti malam kita rayakan. Dan nanti malam kita akan sama-sama belajar. Dan selain belajar, ada sukacita, namanya ulang tahun, ya kan? Ada banyak doorprize yang menarik, saya tidak bisa membocorkan kepada Anda, tapi ngomong kiri kanannya aku rak toko to rugi wehehe kan. Nek saran saya pribadi jangan datang, jangan. Buat saya saja. Orang mungkin saudara, saya dari dulu kalau dapat doorprize serahkan kepada yang lain, Tapi beda dengan Brandon lo ya, jangan salah lo ya. Siapa tahu hadiah doorprize terbesarnya Brandon dapatkan. Tapi nanti tak ucu-ucui, setelah kasihkan saja, nanti kamu tak tukok ke dewi. Yang setuju katakan yes. Lalu malah lawan Mbak Brandon ini loh. Tidak apa-apa, tenang aja saudara. Oke? Mari kita lihat, kita lanjutkan. Tindakan setelah tahun 2025, Anda bisa lihat GBI Lampir Tengah Raya ibadah online tadi pagi. Ada beberapa hal saya di sana, saya sharing. Ada 4 karakter yang kita doakan. Kita juga sudah belajar minggu lalu, menghormati semua orang, dapat dipercaya, tidak kehabisan akal. Orang yang bisa dipercaya pasti remarkable. Remarkable itu artinya enggak kehabisan akal. Orang enggak kehabisan akal pasti orangnya ulet dan tangguh. Nah itulah kenapa hari ini kita lanjutkan di tahun 2026, kasih Tuhan untuk memulihkan masa lalu kita. Kasih Tuhan memulihkan masa lalu, yang lalu ya sudah. Tuhan tuh tetap mengasihi kita, yang sudah ya sudah. Kehadiran Tuhan menguatkan kita sampai hari ini. Perkenanan Tuhan membuka masa depan. Lah kalau Anda mau dibuka masa depannya, Anda enggak terus ngalami langit tembaga terus-terusan. Wah, tanah seperti besi. Lah wong ditanduri kok malah jadi tanah besi, ya nggak bisa kemana-mana. Wong langit tembaga berkat tercurah bablas hilang nang langit. Lah ya nggak bisa. Nah kita harus, kalau kita menginginkan berkat atas hidup dan karir kita, maka kita harus punya rasa hormat akan 10 hal berikut. Yang pertama masih ingat minggu lalu saya sharing apa saudara? Menghormati nama Tuhan dan firman Tuhan. Yang kedua masih ingat? Menghormati ayah dan ibu kita. Yang ketiga masih ingat? Menghormati pasangan kita. Itu Anda harus jadikan sebuah hal yang wajib, saudara. Karena kalau nggak wajib, nggak mungkin ada 10 hal ini yang akan Tuhan ceritakan, bicarakan, pajarkan supaya kita lakukan. Dan yang keempat, baca yang keras, Anda harus menghormati sesama anggota gereja dan gembala kita. Baik itu gembala Anda di keluarga, gembala Anda di komunitas sel, gembala Anda di perusahaan, gembala Anda di organisasi. Anda harus menghormati, saudara. Roma 12 ayat 10 ngomong apa?
Baca yang keras, 2, 3. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Saling mengasihi dan saling mendahului dalam memberi hormat. Kalau Anda ketemu sama teman gereja Anda, anggota gereja Anda ketemu di mall, ojo sampai ada ngene, iki anggota gereja ini GBI Lantera, ora ndelok. Nek dhek nyopo awake dhewe ya kita mesem-mesem, nek dhek ra nyopo awake dhewe ora ndelok. Males aku kok. Engko pasti takok, "Piye kabare? Anake piye?" Ah, males lah, paling ngono-ngono ya kan. Itu namanya bukan mendahului memberi hormat. Itu mendahului buang muka, Saudara. Roma 12 ayat 10 ngomong, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Siapa di tempat ini yang sebagai saudara, angkat tangan. Lah, tenan toh, rak kabeh toh. Yang belum menganggap sebagai saudara, angkat tangan. Loh, aku beda bapak, beda ibu, Pak. Loh, lah ya tahu, tapi kita belajar. Karena kita ini masuk dalam keluarga besar, maka kita menghormati sesama anggota gereja dan gembala kita. Ibrani 13 ayat 17 ngomong apa, Saudara? Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Anda akan ditabiskan tahun 2027 nanti sebagai gembala komsel, beberapa dari Anda. Mau nggak mau ya bertanggung jawab atas apa yang sudah Tuhan berikan tanggung jawab. Anda berjaga-jaga atas jiwa domba-domba Anda, jiwa orang yang Anda pimpin supaya mereka melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Makanya kalau Anda dipercaya Tuhan tuh jangan mencucah-mencucu, Saudara, tenang aja. Anda bawa sukacita. Mari kita bertumbuh bersama-sama. Saya cerita satu hal yang jangan pernah Anda tiru. Dan Anda minimal tahu bahwa saya itu bukan orang suci dan biyen iki salah jalan dan nakal. Waktu mama kandung saya meninggal itu kan saya sebetulnya tertekan dan stres. Kenapa? Ya karena itu berminggu-minggu, berbulan-bulan itu enggak dapat kasih sayang seorang ayah dan ibu. Kenapa? Waktu mama saya sakit kelas 3 SD, sakit kanker, itu mulai awal kami dipanggil di Surabaya itu, "Mami ini sakit kanker." Jadi otomatis ya kamu harus berusaha belajar dewe. Nanti papa akan dampingi mami untuk berobat. Awalnya saya biasa, asik, nggak ada yang ngawasi, asik, belajar ora popo. Itu awalnya saya bahagia pertamanya, lama-lama kumpul sama orang yang salah, lama-lama ke sana. Singkat cerita, lama-lama perangai saya berubah jadi kasar. Kalau ngomong itu tidak mengorangkan orang lain, termasuk pemimpinnya, termasuk guru-guru saya. Kalau ada yang cari saya bilang lagi repot ya. Pada saat itulah kalau saya ngomong sama guru saya, maaf saudara ya, kuasar. Gurunya bisa nangis di depan. Ini gurunya nih, saya selalu suruh taruh di depan. Saya tidak mungkin di belakang. Guru saya di depan. Kenapa? Nek di belakang turu gitu. Gojekan, guyonan. Depan, nang depan dipikir saya takluk, tidak, nek ngomong tetap kasar, nangis gurunya. Sejak itu saya tidak pernah dapat nilai di atas 5, bahkan di atas 5, di atas 4 loh gak pernah, di bawah 4 iya. Waktu ayah saya dipanggil ngamuk-ngamuk, sebetulnya kenapa toh Pak? Pak sekolahnya ngomong, ya karena anak ini itu kurang ajar Pak. Kurang ajar, nek ngomong kuasar. Nek ngonek-ngonek iki sampai gurune nangis, Pak. Pak saya kaget tuh. Karena kan ayah saya kan nemenin mama saya berobat terus, enggak ada waktu untuk mengawasi saya. Akhirnya apa? Disadarkan saya pelan-pelan.
Akhirnya saya datang ke tempat gurunya minta maaf. Akhirnya gurunya memahami nek aku rodok kentir, stres soalnya mamanya sakit ya kan. Itu terus, tiap tahun hampir tidak naik itu terus sampai SMP kelas 2 koyok ngono terus, Saudara. Kalau Anda tahu Pak Joni itu bisa sabar, ya karena prosesnya luar biasa. Itu baru saya loh, belum Ivan loh, Saudara. Itulah kenapa Anda taati pemimpinmu, tunduk pada mereka, karena mereka berjaga-jaga atas jiwamu, Saudara. Pak Joni nggak pernah membiarkan saya, Ivan dan Tika jatuh dalam pergaulan yang merusak masa depan. Walaupun saya akhirnya berubah. Ivan telat sekali, Tika untungnya rak apa-apa. Tapi saya belajar. Pemimpin kita, termasuk orang tua kita, kalau kita tunduk pada mereka, walaupun konsepnya beda, zaman dulu sama zaman sekarang, konsepnya beda. Sekarang lebih canggih, pergaulannya luar biasa, pinter-pinter. Tapi Anda harus ingat, mereka sudah berjaga-jaga atas jiwa Anda dan saya sebagai orang yang harus bertanggung jawab di atas diri kita, Saudara. Yang kelima, Anda harus menghormati orang yang lebih tua. Siapa di tempat ini yang dalam sehari-hari pasti ketemu dengan orang yang lebih tua, angkat tangan. Kalau Anda nggak angkat tangan toh jangan sok tua. Karena Anda pasti kan ya ketemu yang lebih tua ya kan. Kalau sampai nggak ada angkat tangan, ya berarti memang Anda sudah paling tua di tempat itu. Mungkin sudah 140 sekian ya kan. Tinggal disebut toh. Dan ingat, orang sudah paling tua, dirinya merasa paling tua, Anda kan diincar oleh wanita-wanita yang sebentar lagi ingin menikah dengan Anda kalau yang pria. Kalau yang wanita akan diincar oleh pria-pria yang sebentar lagi mengincar harta Anda, ya kan? Anda harus menghormati orang yang lebih tua. Baca yang keras, 23, Imamat 19:32, engkau harus bangun berdiri di hadapan orang ubanan. Siapa di tempat ini yang sebenarnya sudah ubanan? Loh, saya angkat tangan. Oh, loh Bapak hitam semua loh, ini jangan salah, Saudara. 2 minggu sekali tuningan, Saudara. Coba rak tuningan. Uban kabeh. Jadi kalau Anda lihat itu jangan lihat dari casingnya. Banyak dari Anda tuh kan hitam tuh kan karena sudah rutin disemir, keramas, ya kan? Engkau harus bangun berdiri di hadapan orang ubanan dan engkau harus menaruh hormat pada orang yang tua. Dan engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Artinya apa? Apapun tingkat sosial orang yang lebih tua daripada Anda, jangan pernah dihina, Saudara. Jangan Anda rendahkan. Kalau ini tidak penting, kenapa ditulis? Ya kan? Itu saya nggak berlaku. Berkali-kali istri saya selalu marah sama saya. Kalau di jalan nek ngomong ini, tuwek. Bojoku ngomong ini, ingat loh ya, orang ubanan dihormati. La ilaha illallah. Lali aku. Loh tapi Pak, tua nggak tahu tuanya Pak. Ngawur Pak. Kemarin Brandon kan nyetir. Kalau ada Brandon pasti Brandon yang nyetir. Loh Pak, laki loh Pak, bukan wedok loh Pak. Ratingnya kiri Pak, tapi kepalanya gini. Tenggok kanan, tapi ratingnya kiri. Di Australia nggak ada Pak, rating kiri menggok kiri. Nek di Indonesia aku bukan lihat ratingnya Pak, lihat kepalanya. Saya ngomong, tuwek, tapi iling aku. Tuhan berproses padaku 2 minggu ini. Jangan pernah dari mulut hambamu ngomong, tuwek. Dosa. Ngomong kiri kanannya, dosa. Siapa yang latah kalau Anda dikagetin sama yang tua, Anda ngomong tuwek kayak saya angkat tangan? Ada? Loh, Pak Sarwono angkat tangan atau betul kacamata? Oh, betul kacamata ya. Tak pikir Pak Sarwono angkat tangan. Kaget saya, loh Pak Sarwono ngomong. Berarti cuman saya Bapak Ibu ya. La ilaha illallah.
Yang keenam, saudara. Baca yang keras, kita harus menghormati mereka yang berbeda keyakinan dengan kita. Dihormati, Pak. Enggak bisa tidak. Dihormati. Semua mengajarkan kebaikan. Kalau kebablasan itu urusan orangnya. Ya memang berbeda kok. Lah terus gimana? Intinya adalah solusi untuk kita itu supaya jangan saling menyerang tapi kita menghormati mereka adalah edukasi. Dialog sing enak, keteladanan, kerendahan hati. Mari kita lihat 1 Petrus 3 ayat 15 sampai 16. Baca yang keras. Yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena perilakumu yang baik dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Makanya harus ada edukasi, dialog yang enak, keteladanan dan kerendahan hati, saudara. Semua agama selalu ngomong, kalau kamu melakukan ini, maka kamu akan begini. Kalau kamu melanggar itu, maka kamu akan dapatkan ini. Maka jangan dilanggar, selalu begitu. Selalu begitu. Kalau Anda melakukan ini, dapatnya ini. Anda melakukan ini, dapatnya ini. Kalau Anda melanggar ini, maka laknat akan terjadi. Itu semua agama kayak gitu. Dan Anda paham, Anda tahu. Hanya satu-satunya dalam Kristus yang ngomong apa? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Betul? Kalau Anda berbeban berat, hanya satu-satunya yang ngomong Kristus. Ngomong apa? Pikulah kuk yang kupasang. Karena bebanku pun ringan. Jadi bukan ditambahi kudu ngene maka akan begini, kudu ngene akan begini, kudu ngene akan begini. Itu yang lain. Kalau Kristus beda. Pikulah kuk yang kubebankan daripadamu karena kuk yang kupasang itu ringan. Kalau Anda penuh dengan keteladanan, pelan-pelan Anda ngomong, masuk pasti. Kalau Anda bisa penuh dengan keteladanan, Anda bisa melakukan yang ketujuh. Kalau enggak bisa. Apa yang ketujuh? Baca yang keras. Anda harus menghormati orang miskin. Amsal 14 ayat 31. Baca yang keras. Siapa menindas orang yang lemah, apa saudara? Menghina penciptanya. Tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, apa saudara? Memuliakan dia. Lah kenapa orang itu kalau Anda menganut sama-sama sepakat dengan saya, kita punya paham teologi keseimbangan, artinya kalau Anda dibuat melimpah sepanjang tahun ini, tak kasih bocoran 2027 tambah melimpah lagi. Yang mau berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita, saudara. Tetapi prosesnya 2026 ini sing gendah, saudara. Makanya nanti kalau Anda 2026 ini betul-betul satu dengan kehendak Tuhan, Anda dibuat melimpah. Ingat baik-baik, hormati orang miskin, saudara. Jangan pernah tindas mereka. Yang ke-8, Anda menghormati orang asing. Imamat 19 ayat 33 sampai 34 ngomong apa? Apabila seorang asing tinggal padamu di negaramu, janganlah kamu menindas dia. Orang asing yang tinggal padamu harus sama bagimu seperti orang Israel asli dari antaramu.
Kasihilah dia seperti dirimu sendiri, karena kamu juga orang asing dahulu di tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Yang ke-9, baca yang keras, 2, 3. Anda harus menghormati musuh-musuh Anda. Siapa di tempat ini yang punya musuh, angkat tangan. Tidak ada. Yang pernah punya musuh, angkat tangan. Anda ini pendeta atau apa tuh ya? Kok cuma saya nggak pernah musuhan sama siapa-siapa, Pak? Hebat ya, karena saya orangnya arogan dan gadeli, Pak. Maka saya jadi musuh banyak orang. La ilaha illallah. Anda harus menghormati musuh-musuh Anda, orang-orang yang tidak setuju dengan Anda. Baca yang keras Matius 5 ayat 45 sampai 47. 2, 3. Karena apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Berarti kalau Anda dikasih mengasihi orang yang jahat sama Anda terima apa enggak, saudara? Terima. Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Manusia itu selalu, nek kowe baik mbak aku toh, aku pasti baik mbak kowe. Ngomong kiri kanannya, kuno. Yang setuju katakan yes. Kuno, iku kuno. Yang 47 baca yang keras, apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Terus remarkable-nya di mana? Luar biasanya itu di mana? Kalau kita hanya memberikan salam pada orang-orangmu saja, saudara-saudara kita saja, nggak mau berbuat baik kepada yang lain, kepada customer Anda nggak memberikan yang terbaik buat apa yang sudah Tuhan percayakan, untuk Anda nggak sampai nganggur, Anda malah diberkati, Anda buka toko rame dan sepi, orangnya aja tahu, rezeki tidak akan tertukar kok. Terus apa yang buat kita lebihnya dibandingkan perbuatan orang lain? Bukankah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Kalau Anda menerima kasih Tuhan sepanjang tahun, saudara, kasihnya selalu hadir. Bukan di saat Anda benar, saat kita masih salah, Tuhan sudah hadir kasihnya. Hadirnya, perkenanannya, yang nanti malam kita rayakan, saudara, ulang tahun ke-27. Itu karena Tuhan, gak ada yang lain. Yang ke-10 yang terakhir, baca yang keras. Anda harus menghormati para pejabat pemerintah. Itulah kenapa bedakan. Makanya saya simpel kok, setiap kali ada orang sembarangan gitu ya. Saya bersyukur peraturan pemerintah sekarang mulai luar biasa. Menghancurkan salib, menghancurkan mimbar, hukumannya berapa lama? Setahun. Merusak gereja, hukuman berapa lama Pak Doni? Terus di-share di grup pastoral lagi, harus yang bocor toh. Loh, saya Pak, saya serahkan kepada Bapak saja. Loh, aku serahkan pada siapa, saudara? Kalau orang berani mengganggu gereja ini sampai menghancurkan, 5 tahun penjara, saudara. Kita lihat pelaksanaannya. Saya menghormati para pejabat pemerintah. Tapi ya ingat baik-baik, saudara. Jangan pernah Anda menggunakan orang-orang yang berpengaruh, Anda pikir itu bisa menambah jemaat, like and subscribe, Anda undang mereka, Anda nggak tanya Roh Kudus, Anda panggil gitu aja, demi supaya bangku-bangku ini penuh karena ada pejabat yang datang luar biasa, dan tiba-tiba setelah Anda panggil, Anda sanjung mereka, di luar kehendak Tuhan, tiba-tiba sekian bulan kemudian dipanggil KPK, kena masalah. Berapa kali, saudara, berapa kali? Anda hargai, hormati pejabat pemerintah. Roma 13 ayat 1-2. Karena itu kewajiban kita, keharusan ditulis di Alkitab. Roma 13 ayat 1-2 baca yang keras. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Terus ayat 2. Sebab itu siapa yang melawan pemerintah, ia
melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya, baca yang keras, akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Ketetapan sudah ditok-tok, mengganggu ibadah, sekian hukumannya. Dilawan apapun agamanya, monggo, maka mendatangkan hukuman atas dirinya. Gak usah takut. Matius 7 ayat 12, baca yang keras. Kalau Anda menghormat dan menghargai orang lain, maka Anda akan dihormati dan dihargai Tuhan dan sesama. Yang paham katakan, yes. Tim pujian maju ke depan. Hari ini kita akan ada penyerahan anak. Ada 2 anak yang akan diserahkan. Kalau sebentar kami akan memberikan pengurapan buat 2 anak ini ya Tuhan. Kami tahu daripadamu saja yang boleh terjadi. Dan biarlah hari ini kami berdoa Tuhan, bersama dengan semua jemaat yang dikasihi Tuhan, keluarga yang diberkati. Hari ini kita akan menyerahkan anak sebagai buah kasih dari suami istri, Bapak Nikolas Adi Chandra dan Ibu Helen Ayu Permatasari. Kita akan menyerahkan anak sebagai buah kasih juga dari suami istri, Bapak Agung Setiawan dan Ibu Rema Anggia Oktavin Teja Sukmana. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang beriman dalam Alkitab, bahkan Bapak Yusuf dan Ibu Maria menyerahkan bayi Yesus di bait Allah. Sebelum saya sebagai hamba Tuhan menyerahkan anak ini, kita akan mendoakan ayah dan ibunya agar oleh Roh Kudus dituntun untuk membawa anak ini takut akan Tuhan dan berjalan pada jalan kebenaran. Kedua orang tua, silakan Anda menyiapkan hati Anda. Mari kita berdoa. Bapa, biarlah kedua pasang suami istri Tuhan, Bapak Nikolas Adi Chandra dan Ibu Helen Ayu Permatasari, dan juga Bapak dan Ibu, Bapak Agung Setiawan dan Ibu Rema Anggia Oktavina Teta Sukmana. Hari ini kalian berdua mengambil langkah seturut firman Tuhan yang menyerahkan anakmu dalam anugerah pemeliharaan Tuhan. Karena itu kiranya Tuhan menuntunmu untuk membimbing anak yang kekasih menjadi anak Tuhan yang berkenan. Dan pagi ini hambamu berdoa Tuhan untuk anak Josea Adi Chandra. Kami memanggil dengan nama anak Jose. Dan juga anak Aksa Sakya Dinagara. Kami memanggilnya Aksa. Hari ini saya sebagai hamba Tuhan memintakan berkat khusus dan menyerahkan hidupmu ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan Yesus yang Maha Kasih, yang akan memimpin hidupmu sampai dewasa, bahkan sampai masa tuamu. Dan pada hari ini saya nyatakan engkau menjadi bagian dari jemaat Tuhan yang sah dan diberkati dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati orang tuanya, berkati keluarganya, berkati anaknya dalam nama Yesus. Di anak ini berkati Tuhan. Walaupun anak ini melangkah dalam perkenanan Tuhan dan manusia, apa yang dia pegang kakinya melangkah serta Yesus senantiasa. Sepanjang umur hidupnya, anak ini menjadi anak yang disukai, anak yang menaklukkan kemanapun dia melangkah. Dia menjadi history maker dalam nama Yesus. Suatu hari ini anak ini menjadi anak yang membanggakan kakaknya, membanggakan orang tuanya, yang menyadarkan orang-orang terhilang untuk kembali pada Tuhan. Anak ini berkati Tuhan yang sukacitanya melimpah senantiasa dalam nama Yesus. Benar-benar saya berdoa Tuhan buat orang tuanya. Berkat Tuhan berikan buat kedua orang tua. Berikan hikmat untuk mendidik anak ini dalam nama Yesus. Diberkati dalam tangan Roh Kudus Tuhan. Sejak dalam kandungannya anak ini
sukacita. Karena daripadamu Tuhan. Sejak dalam kandungan Kau sudah tenun anak ini, anak yang spesial. Sepanjang umur hidupnya menyukakan orang tua, menyukakan Tuhan, dan memberkati bersama. Terima kabul dalam kehidupan anak ini Tuhan. Dari anak ini mata banyak orang tercelik dan melihat bahwa Yesus ada dalam kehidupannya. Jadi pemimpin yang luar biasa, mengarahkan banyak orang, memuridkan banyak orang. Jadi hamba Tuhan yang sejak kecil akan terlihat bahwa dia adalah seorang hamba Tuhan, dipakai Tuhan sejak kecil. Dan nama Yesus yang tidak pernah berkekurangan. Apapun yang dia pegang terjadi sesuai dengan nama Yesus. Inilah kesehatan, kemuliaan, kemakmuran ada dalam anak kepada orang tuanya. Sampai kapan Tuhan? Bungkus dengan darah Yesus. Kemuliaan-Mu nyata dalam keluarga Bapakku dan Ibu. Amin. Dalam nama Yesus. Amin. Mari kita foto sebentar. Saya minta itunya, sertifikatnya. Oke. Ya, langsung berdua. Ya, silakan. Yang pegang siapa sertifikatnya? Oh, iya. Oke. Mari. Oke. Cici ada pesan Cici. Terima kasih. Tuhan berkati. Mari. Mohon diterima ya Bapak Ibu ya. Ya, mari. Enggak apa. Oh, oke. Maju. Oh. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita luar biasa. Terima kasih. Bapak, terima kasih untuk pencurahan anak pagi hari ini. Kami tahu Tuhan semua kehendak yang terjadi. Kami tahu Tuhan hari ini terjadi itu karena Engkau Tuhan. Malam kami mau belajar lebih. Kami tahu ada 10 hal sudah kami sampaikan. Kami akan terus mau diproses dalam Tuhan. Sehingga apa yang kami lakukan tiap hari hanya untuk melakukan kehendak-Mu saja. Sebelum kita akhiri, mari kita angkat tangan kanan kita dan kita doa Bapa kami yang kuat. 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya. Dan berilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita semua yang disucikan Tuhan, dikasihinya, menerima, mengerti dan tahu bahwa Tuhan selalu hadir dalam kehidupannya dan perkenannya selalu ada, dan kita semua yang sadar dan mau dibentuk Tuhan, katakan dengan iman, amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk sebentar, kita akan lihat pengumuman. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kesempatan hari ini saya ingin menyaksikan kemurahan Tuhan Yesus di dalam hidup saya. Jadi Bapak Ibu, sebelumnya saya adalah seorang ibu rumah tangga biasa. Kemudian saya mendapatkan kesempatan untuk menjadi seorang pendidik di suatu sekolah. Nah, di dalam kesempatan itu saya hanya diberikan waktu kurang lebih 3 bulan untuk menggantikan pendidik lain yang sedang menjalani PPG. Kemudian besar harapan saya bisa menjadi karyawan tetap, kemudian bergabung bersama-sama di dalam sekolah itu besar sekali. Tapi pada kenyataannya adalah ada berita yang mengejutkan. Nah, membuat harapan saya tuh musnah gitu. Tiba-tiba saya dipanggil oleh pimpinan, kemudian saya diberitahukan bahwa untuk tanggal sekian Misiska tidak diperpanjang, tidak bisa melanjutkan berkarya di sekolah tersebut. Nah, kemudian dalam hati saya begini, Tuhan, salah saya itu di mana? Nah,
Sampainya di ruang guru, saya tanya, Mister, mohon maaf, saya ingin tahu alasan kenapa saya tidak diperpanjang. Beliau hanya berkata, Miss, ini tidak bisa saya sampaikan. Pokoknya Miss tidak bisa dilanjutkan. Kami tidak bisa memberi alasan. Nah, itu menjadi kekecewaan yang sangat mendalam ya Bapak Ibu ya. Pada waktu itu bersamaan dengan saya sedang hamil anak kedua saya. Nah, saya bicara dengan suami saya, Pak, ini kok sepertinya saya tidak dilanjutkan, saya tidak usah bekerja dulu. Akhirnya suami saya, ya sudah tidak usah bekerja, kan kamu juga mau melahirkan. Kemudian di usia 6 bulan anak saya itu saya memutuskan untuk pindah kota ikut suami. Entah kenapa teman sejawat saya itu chat, Miss Siska, ini ada lowongan, coba dimasukkan lamarannya. Saya juga chat HRD, Miss, apakah betul lowongan ini masih tersedia? Nah ternyata Tuhan itu luar biasa, sangat mengasihi saya dan mewujudkan kembali impian saya. Ternyata pada waktu malam itu si HRD ini bilang, Miss, puji Tuhan, pakai tanda seru yang banyak. Coba Miss Siska cek email, Miss Yasi jawab begitu. Kemudian saya cek emailnya, ternyata undangan untuk masuk lagi ke sekolah tersebut. Nah, ini kan sangat luar biasa ya Bapak Ibu. Saya tidak melamar, saya tidak ada keinginan untuk kembali lagi. Tetapi itu Tuhan ternyata mengabulkan doa saya. Tuhan itu selalu memperhatikan isi hati saya. Nah, dari situ saya mulai begini. Hal kecil aja Tuhan perhatikan. Masa hal besar Tuhan tidak perhatikan? Nah, itu dia yang menjadi koreksi di diri saya. Oh, ternyata itu Tuhan itu menyediakan kebutuhan sesuai waktunya, menyediakan proses ini supaya saya menikmati dulu. Oh, rasanya kecewa itu seperti ini. Bisa nggak saat kamu kecewa ini, kamu masih percaya sama aku, berserah sama aku. Maka dari itu Bapak Ibu, saya sangat mengucap syukur mempunyai Tuhan Yesus yang sangat luar biasa di dalam kehidupan saya dan sangat memperhatikan saya. Terima kasih, sekian kesaksian dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berikut adalah pengumuman sepekan. Doa pagi pada hari Senin sampai Sabtu, pukul 4:30 pagi, di ruang ibadah. Worship, Prayer Center. Setiap hari Rabu, pukul 6:30 malam, di ruang ibadah. Bapak Ibu juga tetap bisa menyembah Tuhan melalui YouTube GBI Lamtera. Sebelum kita mempersiapkan diri kita dalam ibadah raya, mari hadir dalam ibadah online. Selamat pagi sahabat. Setiap hari Sabtu, pukul 5 pagi, di YouTube GBI Lamtera. Mari, bagi seluruh anak muda, hadir dalam ibadah Youth. Setiap hari Sabtu, pukul 6 sore, di ruang ibadah. Kami juga mengundang adik-adik Lamtera untuk berkumpul bersekutu bersama. Ibadah Abil dan Teens setiap hari Minggu pukul 9 pagi dan 5 sore di ruang Yerusalem, lantai 2. Ibadah Raya GBI Lamtera. Ibadah online dimulai pada pukul 7.15 pagi melalui YouTube GBI Lamtera. Selanjutnya ibadah onsite dilakukan pada pukul 9 pagi dan pukul 5 sore di ruang ibadah. GBI Lamtera juga menyediakan berbagai pelayanan, yaitu kesaksian, kesembuhan, baptis selam, permohonan doa, pernikahan, pelayanan penghiburan, dan penyerahan anak. Bapak Ibu bisa menghubungi tim sekretariat pada hari Selasa hingga Minggu pukul 9 pagi sampai 3 sore atau melalui hotline 087 832 253 032. Kami juga mendukung program UMKM. Caranya mudah. Pertama, follow Instagram GBI Lamtera. Kedua, posting produk Anda di Instagram Story. Ketiga, tandai akun Instagram gereja gbi.lamtera.semarang. Setelah itu, beri hashtag bersama GBI Lamtera. Komsel bersama. Selasa, 20 Januari pukul 6:30 malam. Onsite di ruang ibadah. Dengan tema berjalan tanpa membuktikan apapun.
Mari terus bertumbuh dalam kasih-Nya yang abadi dan menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, seberapa banyak saudara yang diberkati pada ibadah pagi hari ini melalui firman Tuhan kesaksian. Puji nama Tuhan. Dengan penuh sukacita kami menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah di GP Lamtera. Adakah? Mungkin bisa melambaikan tangan atau berdiri sejenak. Kita akan berkenalan. Selamat datang Bapak Ibu yang di pojok sana. Silakan berdiri sebentar. Selamat datang Bapak Ibu. Kami menunggu Welcome. kehadirannya untuk bergabung Sampai pada ketemu minggu minggu depan depan Bapak lagi. Ibu. Tuhan Yesus Nanti memberkati. sore kalau bisa datang Bapak Ibu, ada banyak door prize menarik. Ya, nanti sore ada hari ulang tahun GP Lamtera. Dimohon bisa kehadirannya Bapak Ibu ya. Mari kita bangkit bersama-sama. Di minggu yang kedua ini kita akan membaca pengakuan iman GBI versi ringkas. Kita mulai dari aku percaya. Mari kita angkat tangan kanan kita baca yang keras, 2, 3. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup kekal. Mari kita angkat persembahan di tangan kanan kita. Kalau Anda ingin amplop persembahan, Anda bisa angkat tangan, Anda akan diberikan amplop persembahan. Kalau Anda ingin transfer atau scan QR code, silakan. Mari kita angkat tangan kanan kita. Bapa, biarlah hamba-Mu berdoa Tuhan. Sejak awal tahun ini Tuhan, biarlah hamba-Mu Gustaf Iskandar Tuhan, dengan segala yang sudah Kau sediakan dalam kehidupan kami, kehidupan saya Tuhan. Semua kami dapatkan dari kemurahan-Mu. Fasilitas yang sudah kami dapatkan dari-Mu Tuhan. Rumah, apapun, aset, mobil, kantor, apapun yang hamba-Mu sudah terima dan nikmati. Jauhkan dari hamba-Mu Gustaf Iskandar ini Tuhan, untuk memberikan seala kadarnya. Jauhkan dari hamba-Mu Gustaf Iskandar memberikan persembahan yang kecil yang tidak berarti. Ajari hamba-Mu Tuhan untuk memberikan dengan sepenuh hati sesuai dengan keinginan-Mu Tuhan. Sucikan dan kuduskan jemaat GBI Lamper Tengah Raya Tuhan. Ajari mereka untuk taat pada firman Tuhan. Dan semua yang kami tabur Tuhan, kami tahu Engkau yang memberikan pertumbuhan, Engkau yang melipat kali gandakan. Dan kami tahu semua yang daripada-Mu, ini yang boleh terjadi. Yang bukan daripada-Mu batal dalam nama Yesus. Semua yang daripada-Mu yang remarkable, yang Kau didik kami pagi hari ini, terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum selesai, mari kita angkat kedua tangan kita dan aminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan beri Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri Engkau damai sejahtera. Dengan kepala-Nya Ia akan melindungi Engkau. Di bawah sayap-Nya Engkau akan berlindung. Kesetiaan-Nya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkati dan dijawab segala pergumulanmu, diberkatilah setiap langkahmu manapun kita keluar dan masuk, pergi dan pulang, mendapatkan perlindungan dari Allah yang maha tinggi. Biarlah kebenaran menjadi barisan depan kita dan kemuliaan Allah menjadi barisan belakang kita. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dan kita semua yang percaya, yang dilindungi Tuhan, disucikan, disembuhkan dan diberkati, katakan dengan iman. Amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Salam sayang saya buat keluarga dari rumah. Sampai ketemu nanti malam. Siapkan tubuh, jiwa dan roh kita. Siapkan juga hati kita untuk kita bisa sama-sama berbahagia, melewati apa yang sudah Tuhan sediakan 27 tahun. Pastikan Anda membawa semua keluarga Anda. Kalau Anda ingin mengundang teman-teman Anda untuk sama-sama berbahagia, please welcome, gak ada masalah. Pak, semakin diundang banyak, semakin door prize yang enak-enak, nanti gak kata sama saya Pak. Ingat baik-baik, berkat Tuhan tidak akan
tertukar. Yang paham, yang yakin dapat door prize yang luar biasa, angkat tangan yang tinggi. Angkat tangan yang tinggi. Malaikatku melihat tangan-tangan terangkat. Yang juga tangan yes. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Selamat pulang, sampai ketemu nanti sore. Tuhan Yesus memberkati.